Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada sahabat kami semua, yaitu pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan siang sore hari ini akan menyampaikan laporan harian update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini Rabu tanggal 15 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Ke-1, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.023 orang, artinya bertambah 24 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 13 orang, artinya tetap seperti yang lalu. Ketiga, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG yang selesai dipantau selama 14 hari adalah 13 orang, artinya tetap seperti yang lalu. Keempat, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 153 orang, artinya bertambah 3 orang. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP yang selesai dipantau selama 14 hari adalah 132 orang, artinya tetap. Keenam, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP yang dalam proses pemantauan adalah 20 orang, artinya bertambah 3 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kedelapan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 2 orang, artinya tetap seperti yang lalu. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP sembuh adalah 1 orang, artinya tetap seperti yang lalu. 10, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap seperti yang lalu. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh adalah 1 orang, artinya tetap seperti yang lalu. Selanjutnya kami sampaikan kondisi terkini, yakni terkait dengan kasus nomor 06, pasien dalam pengawasan dengan jenis kelamin perempuan, berumur 34 tahun, asal dari Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, yang telah dirawat di rumah sakit rujukan yaitu RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Pada saat ini masih dirawat di RSUD Mardiwaluyo. Hasil pemeriksaan swab tenggorokannya adalah negatif. Kami ulang, hasil pemeriksaan swab atau apus tenggorokannya adalah negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini Rabu tanggal 15 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kami kembali ke penyiar.
Saya boleh bertanya Bapak Muklis untuk data update tanggal 15 April 2020 ya mengenai data yang sudah disampaikan Bapak Muklis, apakah Kota Blitar ini termasuk ada penambahan yang dapat dikatakan perlu diwaspadai atau termasuk biasa-biasa saja atau mungkin berkurang dari data yang sudah masuk seperti ini, Pak Muklis? Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan itu jawabannya bisa dari banyak sudut pandang. Iya. Sudut pandang kewaspadaan, kehati-hatian, tidak ada perkembangan apapun, harus tetap waspada dan hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian lebih ketat lagi dengan tetap arif bijaksana, tidak panik, tidak stigma buruk, tidak menghakimi, tidak memusuhi, karena saudara-saudara kita tidak bersalah dan tidak berdosa tentang COVID-19. Yang bersalah itu adalah virusnya. Ya, kenapa kok bisa ikut-ikut ke Kota Blitar? Nah, oleh karena itu supaya tidak ikut ke Kota Blitar, maka waspada, hati-hati, jaga jarak, jaga kondisi, jaga bersih, ya, jaga rapat mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya yang telah kita sampaikan berulang kali. Dan jaga hati, sahabat kita jangan dimusuhi, jangan ditolak, jangan disingkur-singkur, jangan diusir. Jadi stigmanya jangan ya terlalu ajak dan sarankan pantau disiplin diri untuk isolasi mandiri. Jadi kalau data-data yang di sini memang banyak yang tetap bukan berarti kita nggak boleh GR, nggak boleh kemudian nyantai. Kita santai aja. Nah, nggak bisa. Seperti pakai masker harus tetap, Bapak ya, sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir minim 20 detik ya. Terus jaga jarak, jangan bepergian ya. Betul. Karena namanya virus corona tidak pandang bulu. Terus ini terkait dengan rumah karantina ini Bapak yang kemarin juga sudah diresmikan oleh PLT Wali Kota. Ini sebenarnya prosedur yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat umum. Apakah kita misalkan dari luar kota harus masuk di sana atau bagaimana Bapak? Kita kadang-kadang penasaran, aku mau pulang ke Blitar tapi kok takut ada nanti apa di karantina dan lain sebagainya. Ini secara prosedur yang betul itu bagaimana Bapak? Semuanya dipasrahkan kepada petugas. Ketika petugas yang melaksanakan tugas kemudian mengajak, mengarahkan, memandu, mengawal untuk seseorang atau sekelompok orang ke arah rumah karantina di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu di gedung Yon 511, Batalion 511, maka ikuti. Kemudian bila petugas, baik itu petugas kesehatan atau aparat kepolisian atau aparat TNI mengarahkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing, di tempat tujuan masing-masing, maka ikuti dengan patuh. Kemudian kalau ada petugas aparat baik itu kepolisian, TNI, Polri, mohon maaf saya ulang, aparat dari TNI, Polri atau petugas kesehatan mengarahkan untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan dikawal atau fasilitasi dengan ambulans, maka patuhi. Yang penting patuh ya dengan kalau sudah tidak patuh pada aparat atau petugas kesehatan, maka itulah yang menyebabkan kita nanti bisa cerai-berai, bisa terjadi hal-hal yang menyimpang. Jadi, karena kewaspadaannya di sini adalah dengan rasa percaya dan taat patuh pada pemerintah dan aparat petugas yang ditugaskan. Jadi tidak semua orang asal dari misalkan dari luar kota terus semuanya masuk di rumah karantina kan tidak ya Pak ya. Jadi dipilah lah istilahnya. Iya, ada seleksinya ada kriterianya. Ada kriteria, jadi masyarakat tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Pemeriksaannya semuanya kan berdasarkan data yang ada. Misalkan kalau panjenengan sehat, semua ada aturannya dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan. Nanti dikira semua masuk karantina, kan tidak mungkin ya. Jadi mungkin diseleksi dulu pasien yang istilahnya gawat darurat gitu ya. Apakah ini harus ke rumah karantina? Apakah ini bisa pulang ke rumah masing-masing? Apakah ini harus ke puskesmas atau ke rumah sakit? Nanti akan ditentukan pada saat pemeriksaan di
posko atau di lapangan. Ini orang yang biasanya naik kereta api atau kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau bagaimana? Atau setiap orang yang datang, Bapak? Iya, Untuk sementara dimasukkan rumah yang dilaksanakan karantina. adalah di terminal angkutan umum dan di stasiun kereta api. Iya. Mungkin ada harapan untuk Sobat Mahardika yang saat ini mendengarkan, ada pesan khusus Iya. terkait Pesan COVID-19. khusus COVID-19 ini adalah penyakit Iya. yang disebabkan oleh virus yang tidak terlihat. Maka ketika kita kena atau ketumpangan ya, Iya. kenunutan, Iya. Ikut ya ketemplean kecipratan ya. Iya. virus, Iya. kelihatan nggak Mbak? Tidak. Nah, jadi kalau ada siapapun termasuk diri saya pulang dari daerah terjangkit, kemudian menuju Kota Blitar, saya mau menghindari pemeriksaan supaya tidak dikarantina. Itu salah atau betul? Salah. Ya. Soalnya dia bisa menularkan ke orang Dia lain. belum tentu tahu, siapapun belum tentu tahu dia ada virusnya atau tidak, Iya. walaupun sehat. Sampai-sampai dia nyelintung, mencari jalan tikus supaya sampai Gen rumah. rakonangan. Konangan. Iya. Emangnya habis berbuat apa? Iya, kok sampai ketakutan ya, Pak ya. Nggak usah, Iya. sadari dirinya sendiri. Saya dari daerah terjangkit, nyeman diri sendiri supaya nanti tidak sakit benar. Kalau ternyata jadi sakit, supaya tahu bahwa itu bukan COVID-19. Kalau toh sakit benar dan akhirnya COVID-19, maka bisa cepat-cepat ditangani dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sehingga bisa sehat dan selamat. Ikuti apapun petunjuk, saran, arahan, anjuran, himbauan dari pemerintah. Kalau memang harus menemui petugas kesehatan walaupun pulang lewat jalan tikus, keluarlah dari jalan tikus itu, karena jalan tikus itu hanya untuk tikus. Untuk manusia bukan di situ. Nah, yes. Pulang menuju tujulah tempat pelayanan kesehatan. Betul. Melapor. Ya. Iya. Kalau ingin menghindari sorotan media, nanti di terminal aku disoroti, di stasiun disoroti karena tidak naik kereta api, ngapain ke stasiun ya. Maka carilah petugas kesehatan di wilayah puskesmas masing-masing. Jujurlah menghadap, menemui. Saya pulang dari Jakarta. Saya pulang dari Surabaya. Saya pulang dari Depok, Bogor misalnya, dari Jawa Tengah. Terus apa dan bagaimana dengan diri saya? Sudah itu saja. Itu sangat membantu, satu dirinya sendiri. Kedua, dari membantu melindungi keluarganya, lindungi keluarga, ya. Tetangga kanan kiri, kerabat dan sahabat-sahabat handai taulannya, serta masyarakat Kota Blitar. Iya. Kompak, solidaritas. Betul, iya. Sabar, tidak usah iya. panik. Dan jangan takut. Iya. Demikian. Iya. Terima kasih Bapak Sama-sama. Muklis atas informasinya. Semoga dengan kejelasan seperti ini masyarakat lebih paham lagi ya. Ya, Kalau amin, mungkin amin. ada hal-hal yang ditanyakan bisa langsung ya Iya. di tempat-tempat yang bisa Iya. Ada nomor sudah kontak ya. Jadi yang nomor bisa kontaknya saya sudah ada ya. sampaikan nanti Iya, silahkan. berikut ini Iya. untuk mengingatkan pada semua masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya. Jadi jangan penasaran ya, terus Iya. bingung, ketakutan, Nggak usah. piye-piye, Atau jangan. kemudian menghindar Jangan. atau takut sama masyarakat. Masyarakat yang menakut-nakuti, saya harapkan sudah tidak lagi menakut-nakuti, Iya, mengancam-ngancam, betul. saling mengingatkan. Hei sahabat, Anda baru pulang dari daerah terjangkit ya. Ayo, saya ingatkan segera ke puskesmas melapor. Iya. Atau bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Blitar yang baru datang dari daerah terjangkit atau dari luar negeri yang terjangkit COVID-19, mohon segera melakukan isolasi diri sendiri secara mandiri di rumah secara ketat dan segera menghubungi sesuai wilayah domisilinya masing-masing. Iya. Yang pertama, Puskesmas Kepanjen Kidul 0342 81644. Mohon maaf saya ulang, 0342 816 644 dan 0852
08882022. Yang kedua, Puskesmas Sanan Wetan 085748854235. Yang ketiga, Puskesmas Sukorejo, hubungi 085690170305 dan 085646636966. Demikian. Iya. Terima kasih Bapak Muklis. Semoga saja masyarakat Kota Blitar semuanya tetap ya bisa melaksanakan ya himbauan anjuran pemerintah agar kita bisa memutus ya COVID-19 ya agar tidak berkembang dan semua masyarakat Kota Blitar semua sehat. Amin. Salam tangguh. Terima kasih. Bapak Salam Muklis dan tangguh. juga Sobat Mahardika. Sobat, demikian tadi ya, mudah-mudahan saja informasi-informasi yang sudah disampaikan Bapak Muklis ya tentu bermanfaat buat kita semua dan membawa berkah buat kita semua. Dan jaga diri ya, jaga keluarga, jadilah pahlawan buat diri sendiri dan juga pahlawan untuk saudara-saudara kita yang lain. Semoga saja kita tetap membiasakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian juga jangan lupa pakai masker. Jauhi tempat atau kerumunan yang banyak orang, lebih baik di rumah. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Di rumah kita bisa belajar, di rumah kita bisa beraktivitas, jadi lebih produktif, di rumah juga kita bisa beribadah. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.